Ketujuh indikator ekonomi makro tersebut merupakan angka proyeksi hasil asesmen atas kondisi dinamika perekonomian saat ini dan estimasi terhadap dinamika ekonomi di masa depan. Hari baik dan berkah bagi kita semua. Senang masih bisa ketemu lagi di kanal Ekonom Receh ini. Saat ini kita sudah masuk pada bahasan bab ketujuh. Tidak mudah karena masih banyak hal yang harus kami sempurnakan. Namun dari sejak awal semangat kami adalah terus berproses dan tumbuh. Jadi mohon dukungannya ya. Baik, kali ini kita akan bahas tema asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam menyusun APBN, sering disingkat ADEM. Apa saja asumsi tersebut, mengapa dibutuhkan dalam penyusunan APBN, dan kaitannya dengan APBN. Kita bahas dalam video singkat ini. Perekonomian nasional tahun 2022 ini diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi dan perdagangan dunia. Pemulihan ekonomi yang terlalu cepat pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat berpotensi menyebabkan terjadinya capital outflow pada emerging market, termasuk Indonesia, karena meningkatnya level konsumsi di negara tersebut. Selain itu, terdapat juga nih resiko seperti ketegangan geopolitik yang dapat menyebabkan volatilitas harga komoditas utama seperti minyak bumi yang memberi pengaruh pada perekonomian domestik. Sehingga dalam penyusunan APBN 2022 ini digunakan 7 asumsi dasar ekonomi makro, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,2% terhadap PDB. Selanjutnya, laju inflasi diproyeksikan sebesar 3%. Ketiga, nilai tukar diproyeksikan sebesar Rp14.350 terhadap 1 US dollar. Keempat, tingkat suku bunga surat utang negara tenor 10 tahun diproyeksikan sebesar 6,8%. Di mana sebelum tahun 2021 kita menggunakan tingkat suku bunga SPN 3 bulan. Kelima, harga minyak mentah Indonesia diproyeksikan sebesar 63 US dollar per barel. Dan keenam, lifting minyak mentah diproyeksikan sebesar 703.000 barel per hari, di mana lifting gas diproyeksikan sebesar 1.036.000 barel setara minyak per hari. Nah, pengaruh perubahan ketujuh indikator tersebut terhadap angka-angka dalam APBN dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Mengingat bahwa setiap indikator pada dasarnya dapat saling mempengaruhi dalam konteks perekonomian secara luas. Dampaknya juga dapat bersifat positif atau negatif terhadap angka-angka dalam APBN. Seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara langsung akan berpengaruh positif pada besaran pendapatan negara, terutama penerimaan perpajakan. Mengingat basis dari perpajakan pada dasarnya adalah aktivitas perekonomian. Kemudian, dengan adanya kenaikan pendapatan negara, maka beberapa komponen belanja negara juga diperkirakan akan mengalami kenaikan, antara lain anggaran transfer ke daerah, terutama dana bagi hasil. Selain itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan anggaran pendidikan dan kesehatan. Untuk apa? Untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20% dan anggaran kesehatan minimum 5% terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Teman-teman tentu masih ingat bahasan tentang mandatory spending. Jika belum menonton atau sudah lupa, setelah ini silahkan meluncur kembali ke bab mandatory spending. Nah,
Sementara kalau perubahan tingkat suku bunga surat utang negara tenor 10 tahun itu berdampak langsung pada besaran pembayaran bunga utang domestik. Perubahan tersebut juga akan diikuti oleh perubahan pada anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Perubahan tingkat suku bunga secara lebih luas dapat diartikan pada perubahan biaya dari pembiayaan, sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh pada APBN dan aktivitas perekonomian secara umum, yang pada akhirnya juga mempengaruhi komponen-komponen lain dalam APBN. Kemudian, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Ini secara langsung mempengaruhi komponen APBN yang basis perhitungannya menggunakan mata uang asing, terutama US dollar. Di sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah secara langsung akan berpengaruh pada penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional. Seperti apa? PPh pasal 22 impor, PPN, dan PPN BM impor, kemudian bea masuk dan bea keluar. Selain itu, perubahan indikator ini juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBP sumber daya alam migas. Sedangkan pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar berpengaruh terhadap pembayaran bunga hutang, subsidi energi, serta dana bagi hasil migas akibat perubahan PNBP sumber daya alam migas tadi. Sementara itu, pada sisi pembiayaan anggaran, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak pada pinjaman luar negeri kita, baik pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri kita. Sedangkan harga minyak mentah Indonesia akan berpengaruh terhadap pendapatan negara yang berbasis komoditas migas, yaitu penerimaan PPh migas dan PNBP sumber daya alam migas. Namun demikian, secara tidak langsung, perubahan harga minyak mentah Indonesia ini juga akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di sektor pertambangan dan sektor lain yang terkait. Sehingga dampaknya pada sisi pendapatan negara, baik di sisi perpajakan maupun PNBP, dapat menjadi lebih besar. Sementara itu, di sisi belanja negaranya nanti, harga minyak mentah Indonesia akan berpengaruh langsung terhadap perhitungan belanja subsidi energi, dana bagi hasil, serta anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Nah, terakhir, perubahan lifting minyak dan gas itu secara langsung mempengaruhi anggaran yang bersumber dari penjualan minyak mentah dan gas. Yaitu apa? Pada sisi pendapatan negara, antara lain penerimaan PPh migas dan PNBP sumber daya alam migas. Perubahan tersebut juga akan mempengaruhi belanja negara, antara lain transfer ke daerah, terutama dana bagi hasil migas untuk daerah penghasil migas. Nah, ketujuh indikator ekonomi makro tersebut merupakan angka proyeksi hasil asesmen atas kondisi dinamika perekonomian saat ini dan estimasi terhadap dinamika ekonomi di masa depan. Analisis sensitivitas tersebut menggambarkan dampak langsung dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap besaran APBN. Namun, tidak dapat menangkap dampak tidak langsungnya. Realnya seperti ini, perubahan dasar asumsi dasar tertentu akan mempengaruhi atau akan berpengaruh dan berinteraksi dengan perubahan asumsi dasar lainnya. Sehingga dampaknya terhadap APBN tahun anggaran 2022 ini belum dapat ditentukan secara pasti. Namun demikian, analisis tersebut berguna dan kita butuhkan. Untuk apa? Memberikan indikasi dampak perubahan atas berbagai indikator ekonomi makro yang dijadikan dasar penyusunan APBN. Sehingga pemerintah dapat melakukan berbagai langkah mitigasi terhadap potensi resiko yang mungkin terjadi nantinya. Oke, sekian sharing singkat kali ini. Semoga
kita masih dapat ketemu untuk membahas tema fenomena saat ini. Mengapa saat pandemi mulai berakhir justru muncul inflasi? Dukung terus kanal ini agar dapat berkarya, karena sejatinya cita-cita sebuah karya adalah kebermanfaatan. Salam Indonesia berkualitas, berkelas, dan berjaya.